Selamat pagi saudara sekalian. Saya minta yang masih muda, yang duduk paling belakang, yang tidak membawa bayi, yang tidak membawa anak, atau belum mempunyai keturunan, saudara bisa maju ke depan dan jangan membiasakan saudara duduk paling belakang, menyepi. Karena manusia dikatakan tidak baik, manusia itu seorang diri atau di dalam kehidupan kesendiriannya, saudara. Silakan maju saudara. Saya banyak melihat anak muda. Loh, lihat langsung yang paling muda. Ayo, kalau enggak saya enggak khotbah lo ya. Yang belakang itu yang masih muda loh. Penuhin sini depan. Ayo semuanya, sebelah kanan saya itu. Ayo. Waduh. Kalau yang tua mojok enggak apa-apa saudara. Yang muda mojok itu berbahaya. Nah, gini kan kelihatan bagus kan? Mari saudara kita bersama-sama membuka sekali lagi dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Kita akan bersama-sama dengan penuh semangat membacakan bagian daripada setiap kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Dan kitab 2 Samuel ini berada di Perjanjian Lama sesudahnya kitab Kejadian, saudara. Mari kita bersama-sama membacakan secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan sudah membacakan ayat yang genap dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Berjalan-jalan di atas soto, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itulah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisan. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumah. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Sudah mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa yang surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, pada waktu kami dapat melayani Tuhan, pada waktu kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, pada waktu kami dapat berdoa untuk kepentingan gereja dan kepentingan orang lain. Itu semua adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan yang terlebih dahulu memberikan kekuatan, hikmat, bijaksana, dan suatu kuasa, kerinduan untuk kami lebih cinta dan lebih mau melayani Tuhan dan mentaati segala ketetapan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Itu semua bukan karena usaha kami, itu bukan karena fasilita kami, itu bukan karena kepintaran kami, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu bekerja, yaitu mengaktifkan kami yang pasif ini ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan dalam waktu yang singkat ini, biarkan Tuhan yang terus beracara di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Tuhan yang menilik untuk setiap keberadaan pribadi kami lepas pribadi. Tuhan sendiri yang terus bekerja, memberikan kepada kami satu kuasa, dan memberikan kepada kami satu kekuatan, memberikan kepada kami satu kesabaran untuk menunggu waktu-waktu Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap telinga dan setiap hati dan setiap pikiran yang akan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Beracara Tuhan, dan pakailah dan urapi mulut hamba-Mu ini di tengah-tengah segala kelemahan, kelelahan, dan segala keterbatasannya. Sehingga segala sesuatu, apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, semuanya itu dapat berkenan sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan yang terjadi. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, cerita ini bukan satu cerita yang sudah maksudnya itu yang baru pertama kali saudara dengarkan, tetapi ini merupakan satu cerita yang tidak asing di telinga kalian. Tetapi saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan atau mengajak saudara untuk memikirkan, yaitu bagaimana sebab akibat daripada dosa yang mengungkapkan rahasia
kehidupan saudara yang sekalipun saudara berusaha untuk menutupinya, tetapi pada akhirnya pun akan terungkap. Yang dikatakan bagaimana saudara menutup keberadaan luka, tetapi pada saatnya tetaplah akan bau, dan itu pun tidak mungkin saudara kita dapat melarikan diri daripada realita dan kenyataan. Saudara, kita berpikir seorang yang bernama Daud ini, kita akan masuk dalam satu hal introduction terlebih dahulu. Daud ini yang adalah orang yang mungkin di tengah-tengah pikiran kita adalah orang yang kita sangka adalah orang yang begitu baik, begitu luar biasa. Dia adalah seorang raja yang tidak pernah kita sangka, saudara, di dalam kehidupan daripada seorang raja itu penuh dengan kekacauan, penuh dengan segala kenajisan, penuh dengan segala kebusukan. Yang dikatakan, saudara, dalam bagian yang pertama, Daud tertangkap berzina dengan istri orang lain. Tetapi bukan sekedar hanya berzina, tetapi dia juga memikirkan satu kenajisan yang lebih mendukakan hati Tuhan, yaitu membunuh daripada suami orang lain dan kemudian menutupi perbuatannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun dikatakan saudara Daud itu melakukan perbuatan yang sangat egois secara bebas di tengah-tengah rumahnya, di tengah-tengah segala kerajaannya, tetapi saudara, keputusan buruknya itu membawa konsekuensi yang mempengaruhi pribadi dan orang-orang di sekitarnya. Saudara, ini yang merupakan satu sebab akibat yang saudara tidak pernah pikirkan. Saudara merasakan bahwa itu adalah perbuatanku, aku yang menanggung sendirinya. Tidak, saudara. Kamu pada waktu, dikatakan pada waktu diri kita melakukan perbuatan dosa, saudara tidak pernah memikirkan konsekuensinya. Yaitu di tengah-tengah itu akan mempengaruhi pribadi dan setiap keberadaan orang-orang di sekitar pribadi kita. Saudara, ini merupakan satu hal yang dikatakan ini merupakan satu konsekuensi daripada dosa. Daud telah membuat seorang wanita yang bernama Bathsheba ini, yang seharusnya seorang raja itu memberikan satu perintah, memberikan satu ketetapan hukumnya, agar rakyatnya, masyarakatnya itu mempunyai dan mentaati hukum yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh raja, bagaimana membangun satu keluarga yang baik, keluarga yang setia kepada suaminya, setia kepada bangsanya, setia kepada negaranya, setia kepada rajanya. Tetapi saudara, dari perbuatan Daud ini, Daud telah membuat seorang wanita ini yang seharusnya setia kepada suaminya berkompromi, dan mereka berdua harus menghadapi satu hal, yaitu yang dikatakan saudara, malapetaka yang tidak diinginkan, yaitu menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Saudara, ini merupakan satu hal gambaran yang saya akan mengajak saudara untuk memikirkan bagaimana kita melihat daripada kebenaran firman Tuhan itu dalam wawasan atau Christian worldview yang lebih besar. Maka dikatakan saudara, satu kalimat yang pernah dikatakan oleh seorang teolog reform, dia memberikan satu kalimat ini. Ia mengorbankan otoritas moralnya dalam nyawa anak-anaknya, lalu hidup melihat perpecahan dalam keluarga dan kerajaannya. Seorang komentator pada waktu melihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ini, dia mengatakan, ia, artinya Daud, seorang raja itu mengorbankan otoritas moralnya dalam nyawa anak-anaknya, lalu hidup dalam perpecahan dan hidup melihat perpecahan dalam keluarga dan kerajaannya. Saudara, dikatakan saudara, walaupun konsekuensi Daud ini begitu sangat, konsekuensi dosa daripada Daud ini sangat mengerikan, tetapi Allah yang kita miliki, Allah yang kita percaya itu Allah yang dikatakan mempunyai satu misteri yang tidak pernah kita ketahui, yang dapat kita kenal sedalam-dalamnya, atau sampai kita mengerti secara keseluruhan dalam tempurung otak kita. Tidak pernah, saudara. Dikatakan di tengah-tengah konsekuensi Daud, yang konsekuensi dosa Daud yang sangat mengerikan, Allah mencari jalan untuk melakukan yang terbaik atas keputusan Daud yang membawa malapetaka itu. Kalau kita melakukan dosa, melakukan kejahatan, kita tidak bisa merubah kejahatan itu menjadikan kebaikan. Tetapi kuasa Tuhan, Allah yang kita percaya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, dia tetap mempunyai kuasa. Dia tetap mempunyai otoritas. Dia tetap mempunyai satu hal yang dikatakan kedaulatannya. Dikatakan Allah mencari jalan untuk melakukan yang terbaik atas keputusan Daud yang membawa malapetaka itu. Saudara, sehingga di dalam hal ini kita melihat keunikan di dalam ayat ini.
Satu kali saja saudara dikatakan dalam hubungan Daud dengan Batsheba ini yang memberikan kepada kita sentilan dan memberikan kepada kehidupan anak muda. Satu kali saja berhubungan seksual di luar nikah dapat menjadikan bumerang yang membawa konsekuensi yang tidak terduga, yang tidak terhitung jumlahnya, yaitu dalam pengertian konsekuensinya itu kamu tidak pernah membayangkan. Kamu menikmati saat kamu menerima, sebab akibatnya itu yang sangat membahayakan, yang tidak pernah kamu perkirakan, yang tidak pernah kamu pikirkan, yang tidak pernah kamu bisa menghadapinya. Waktu menikmati terlalu enak, tetapi waktu menerima sebab akibatnya susahnya bukan main. Maka dikatakan saudara, setiap orang yang telah melakukan dosa seksual dan sekarang bertanya-tanya, apakah Allah dapat mengampuni dosaku dan memulihkan keadaan diriku yang begitu sulit adanya? Saudara, ini adalah pertanyaan orang berdosa. Ini adalah pertanyaan yang dilakukan oleh Daud pun. Dikatakan setiap orang yang telah melakukan dosa seksual, mereka pasti akan bertanya-tanya, apakah Allah dapat mengampuni dosaku dan memulihkan keadaanku di tengah-tengah kesulitan yang aku hadapi. Saudara, setiap manusia dikatakan, setiap manusia itu adalah makhluk seksual. Setiap manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. Saudara memang membutuhkan teman, tetapi teman dalam kebenaran firman Tuhan adalah teman yang sudah Tuhan tetapkan, yang dari keturunan Adam dan Hawa, yang di dalam nenek moyang kita adalah berlawanan jenis, bukan sesama jenis. Kemarin saya jalan-jalan dengan Pak Allen, dengan istrinya, kemudian ditemani dengan transporter kita, yaitu saudara Anta, ke Darling Harbor, saudara. Karena Allen, dia bilang pulang, dia tanya saya, hari ini acaranya apa lagi? Dia kebiasaan di Taiwan, di China, di Hong Kong itu penuh dengan acara, saudara. Jadi dia bilang, acaranya apa? Saya bingung, saudara. Balik ke hotel, dia bilang, kok pagi banget balik ke hotel? Saya mau ngapain? Terus dia pikir-pikir, ngopi aja, ajak anak-anak Reci semuanya. Saya bilang, ngajak siapa? Masak semuanya? Saya bilang, ya pokoknya ajak ngomong-ngomong, jangan balik ke hotel. Dia bilang, udah pusing, saudara. Ya udah, saya kontak beberapa pengurus, termasuk saya minta Pak E juga diajak, tapi Pak E sudah mengalami masa mudanya sudah berlalu, saudara. Dia memberikan jawaban. Saya bilang sama Ellen, dia mengatakan 2 orang kalong. Saya bilang, habis gini ditambah lagi 5 kalong yang akan bersekit. Saudara, kalau hidup di Hong Kong, saya hanya men-sharingkan sejenak supaya saudara tidak kaku. Saudara, hidup di tengah-tengah pelayanan dengan Pak Allen itu suatu hal yang sangat luar biasa. Kita bisa ngomong soal pelayanan, tidak ngomong soal masalah-masalah keluarga kita, atau mungkin tukar pendapat, itu kadang-kadang sampai jam 2 pagi. Di Hong Kong tidak pernah akan diusir, saudara. Karena di Hong Kong restoran sampai jam 6 pagi itu ada. Bukan kalian yang pulang, kokinya diganti. Jadi tetap buka, saudara. Asal kita minum terus. Saudara, sehingga di dalam hal ini dia banyak menceritakan, dan itu saya mengatakan nantinya akan dipikirkan terima seketir akan tiba di Hong Kong. Ya, doakan saudara. Saya sudah memikirkan satu hal yang nantinya saya akan bicarakan secara matangnya, dan saya akan, ini sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Kita kembali, saudara. Sehingga waktu saya melihat di Darling Harbor itu, wah bingung, saudara. Kok laki ada yang push up? Saya lihat push up, nggak taunya pakai bajunya itu yang balet yang snow itu tutup, pakai tutup hitam, saudara, yang kayak baletnya itu. Wah, bingung. Saya kirain cewek ini, wah laki. Saya bilang, wah. Ellen langsung bilang, lihat kode-kode dia, pegang-pegang kepalanya. Untung sudah nggak ada rambut dipegang-pegang. Saya mengatakan, inilah saudara yang dikatakan, saudara, setiap manusia itu adalah makhluk seksual dan makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. Saudara memang membutuhkan teman. Dikatakan tidak baik
seseorang itu seorang diri saja, maka dia membutuhkan teman, tetapi teman yang lawan jenis. Tetapi saudara, dunia ini sudah memutarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga sangat mustahil untuk memperkirakan. Saudara, pada waktu itu dikatakan setiap manusia adalah makhluk seksual. Dalam kejadian daripada Daud dengan Bathsheba ini, sangat mustahil saudara untuk memperkirakan banyaknya tenaga dan usaha yang dikeluarkan oleh seorang raja yang berfantasi tentang seksualitasnya setiap harinya. Daud masuk di dalam suatu hal berfantasi dalam keberadaan dosanya. Dosa itu bukan segala sesuatu yang diperbuat. Sekalipun kamu tidak berzina, tapi dalam pikiranmu sudah ada keinginan untuk berzina, kamu telah melakukan perbuatan dosa. Ini adalah satu cyberspace yang sangat berbahaya, saudara. Yang dikatakan dalam hal ini, militer daripada Amerika sedang memikirkan. Dari sejak kejatuhan daripada perang Vietnam War, dia memikirkan satu hal. Bagaimana memikirkan satu hal di mana tentara pada waktu berperang dia dapat menghasilkan segala nafsunya. Tetapi di dalam peperangan pada waktu tidak ada wanita, tetapi dia tetap bisa melampiaskan. Dia menjaga di dalam keutuhan supaya tidak terjadi suatu hal yang dikatakan satu kehidupan sejenis dalam pengertian homo dan lesbian, tetapi dia tetap bisa memperkirakan untuk militer ini. Maka dia memikirkan satu hal yang pernah difilmkan dalam Hollywood, yaitu tentang bagaimana seorang tentara itu dipakai satu alat dan bisa berimajinasi. Pada waktu dia meminta seorang wanita yang striptis di depannya, dia pun akan dapat melihatnya dan menikmatinya. Saudara, ini satu hal yang dikatakan cyberspace ini sangat berbahaya sekali. Kita hidup dalam budaya yang dipenuhi dengan seks, yang mengolok-olok kesucian, yang di dalam hal ini ketetapan firman Tuhan itu sudah tidak benar dianggap lagi. Mengolok-olok kesucian sebelum pernikahan sebagai suatu hal yang dikatakan sudah ketinggalan zaman. Sudah tidak ada waktunya lagi bicara tentang suatu hal yang sangat kolot dan ortodoks ini. Bahkan ide komitmen satu pria dengan satu wanita itu dianggap sebagai satu pikiran yang sudah ketinggalan zaman, yang terlalu mengekang kebebasan manusia. Saudara, dikatakan jutaan orang terlambat menyadari adanya alasan-alasan baik untuk menjaga satu hal, khususnya wanita, menjaga keperawanan sampai menikah nantinya, dan setia pada satu pasangan sampai maut memisahkan dirinya. Itu suatu hal yang sangat sulit sekali di tengah-tengah zaman sekarang ini. Tetapi hari ini, saudara, banyak orang yang berkata kepada diri mereka sendiri bahwa seks di luar pernikahan itu tidak salah, karena relasi mereka begitu lengkap, indah, atau mereka telah bertemu dengan belahan jiwa mereka. Jangan dikekang, sehingga di dalam hal ini kehidupan pernikahan di Taiwan itu mengalami satu hal yang paling mengalami kesulitan. Orang Taiwan, kedua belah pihak keluarga bisa saling, hari ini kebudayaan itu saling menyetujui, nggak usah menikah dulu, tapi perlu ikatan di notaris, perlu ikatan, hanya ikatan harta. Kalau berpisah, bagaimana hartanya itu dipisahkan. Jadi mereka menikah tidak, tapi dalam pengertian kontrak 1 tahun dulu. Kita lihat ya, kontrak 1 tahun dulu. Kalau setelah kontrak 1 tahun tidak ada kecocokan, maka di dalam hal ini boleh sewaktu-waktu ditinggalkan. Maka saudara, hari ini banyak orang Taiwan yang kelihatannya bisa sekamar setiap hari, setiap saat, itu bukan orang pacaran. Tapi banyak mereka yang tidak mempunyai surat secara legalitas yang sah adanya. Maka di dalam hal ini, saudara, keadaan ini yang membuat kita semua tergoda untuk mempercayai kebohongan semacam itu yang terjadi. Bukankah itu suatu hal mereka mencetuskan kebebasan mereka untuk mendapatkan belahan jiwa mereka? Karena nafsu kita begitu tinggi dan tidak kenal henti adanya. Pikiran manusia memiliki kapasitas untuk merasionalkan apapun yang didambakan hatinya. Kalau segala suatu keinginan sudah dirasiokan, atau dalam pengertian keberadaan dosa sudah dirasiokan, semuanya itu pasti dikatakan ujung-ujungnya mengandung kebenaran, saudara. Ini adalah pikiran yang sangat-sangat berbahaya sekali. Orang kalau ada maunya dengan seseorang, orang kalau sudah nafsunya tidak pernah terkontrol lagi, apalagi sampai merusak pikirannya, maka pikiran itu yang akan terus-menerus membenarkan apa yang dia sudah perbuat.
Saudara, dikatakan di dalam hal ini Raja Daud itu diperkirakan pada waktu itu berusia 40 tahun, saudara. Ia memulai perjalanan yang akan menghantuinya seumur hidup. Dikatakan, saudara, sekali lagi, memori dalam benak kita, Daud itu seorang pemimpin, sebagai seorang raja, sebagai orang yang dikatakan pantan, orang yang berkenan di hatiku. Tetapi saudara, dikatakan di dalam hal ini, tidak akan ternoda hitam yang mengotori warisan luar biasa yang ditinggalkannya. Di dalam hal ini, saudara, tidak mungkin ada noda hitam yang akan ditinggalkan. Tapi ada satu alasan yang sangat bagus yang dapat kita syukuri atas kegagalan daripada Daud. Saya selalu mengatakan, you mau sukses, you mau menjadi seorang pelayan yang berhasil, you mau menjadi seorang pengusaha yang berhasil, jangan belajar dari kesuksesan seseorang. Belajar daripada kegagalan itu. Kalimat ini saya dapatkan dari seorang yang CEO daripada Alibaba di China. Dia membentuk satu dunia bisnisnya dari hal yang paling kecil, tetapi dia mengatakan dengan satu kalimat, saudara bodoh. Kalau saudara ingin menjadi sukses, tetapi terus belajar dari kesuksesan seseorang, saudara tidak pernah akan sukses. Saudara tidak pernah akan menjadi orang yang terpandang. Belajarlah daripada setiap kegagalannya. Belajarlah daripada setiap kesusahannya, bagaimana dia menghadapi, maka dirimu akan mengalami kesuksesan. Wah, saya waktu mendengarkan di China, saudara, saya tersentak sekali. Orangnya kecil sekali, tetapi lantang sekali. Dan dia membuktikan. Maka di dalam hal ini, saudara, dikatakan ada satu alasan yang sangat bagus sekali yang kita syukuri dari kegagalan Daud. Kita melihat apa yang Tuhan dapat perbuat untuk melakukan yang terbaik atas sebuah keputusan, sebuah tragedi, sebuah kehidupan yang sudah terburuk adanya, yang sudah terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Tuhan itu berkuasa. Maka dalam 2 Samuel pasal yang 11 ini dikatakan darah Daud itu memanas, dan dia segera, saudara, menyusun rencana kotor untuk mendapatkan wanita yang menjadi keinginan dirinya. Apapun yang dia rasakan, aku ingin mendapatkan, dia merasionalisasikan di dalam pikirannya hawa nafsunya ini. Maka dalam nafsu yang mengebu, ia mengesampingkan integritas, ia mengesampingkan otoritas moral dan keluarganya. Bahkan dia mengesampingkan secara tidak langsung, mengesampingkan Bathsheba yang seharusnya dia didik, yang seharusnya dia memberikan keputusan secara hukum dan negaranya, menjadi seorang istri yang setia. Tetapi dia tidak pernah memikirkannya, saudara. Bahkan dari keluarga, daripada Bathsheba, dia tidak lagi memikirkannya. Dia sudah mengesampingkan seluruh integritas di dalam otoritas moral, keluarga orang lain, dan keluarga dirinya. Konsentrasinya terhadap satu hal yang ia dambakan pada saat itu. Saudara, di dalam hal ini, penutupan ini saya akan membawa kita dalam 3 hal. Apa yang dia dambakan dalam satu hal saja yang dia pikirkan, tetapi membuat seluruh daripada rahasia keburukan itu terbongkar sekali. Ada 2 langkah, saudara, yang dia lakukan menuju kegagalan. Yang pertama, ia melihat. Mata ini loh, saudara, jahatnya bukan main. Ya, dulu saya tidak pakai kacamata, saya bangga. Kalau ditanya, kacamata? Tidak, dari sejak kecil saya tidak kacamataan. Saya tidak tahu, saudara, ada dalil natural yang dalam diri seseorang. Tidak pakai kacamata. Saya tanya, lu kacamataan. Tapi dulu saya kepingin melihat orang kacamata kok lebih ganteng. Tapi sekarang baru menyadari pakai kacamata begitu susahnya. Begitu dalam hal ini repotnya, saudara. Karena baru-baru ini Pak E sudah 2 kali ngajak saya bersyukur. Setiap kali ke Sydney saya tuh senang dibawa ke laut untuk berenang. Tapi setiap kali saya berenang, saya lihat Pak E hanya cuma berendam. Saya bilang, Pak E, kenapa nggak berendam? Kenapa nggak berenang? Nyelam dong, nyelam. Wah, nggak kelihatan. Saya sampai mikir-mikir, gimana caranya dia bisa kelihatan waktu masuk air. Saya berjanji, saudara, saya akan mendapatkan kacamata snorkeling dengan minus sesuai dengan keinginannya. Di Taiwan itu pusatnya, saudara. Next time,
Tiga-tiganya nggak ada yang katanya lu aja yang nyelam, nggak ada, saudara, nyelam semuanya. Jadi ini dalam pengertian sehati seia sekata. Jangan kemudian saya suruh by watch, dia cuma lihat-lihat tuh. Nah, ini emangnya sengugong atau gimana, saudara? Nangkep ya? Jadi di dalam hal ini, saudara, kata melihat ini suatu hal yang luar biasa, saudara. Yang dikatakan di dalam hal ini, ia melihat seorang wanita itu. Nafsu seksualnya bangkit dengan cepat, saudara, sewaktu yang memandang tubuh Batsheba. Di dalam Alkitab tidak diketahui, saudara, tubuh Batsheba bagikan apa. Tetapi kalau saudara mengatakan dulunya yang kuefe, yang cakep, yang kuefe, yang setameni, yang dikatakan setameni, cungkuo setameni. Saya pertama kali kagum waktu melihat lukisannya, cungkuo setameni. Dan benak saya itu, pasti cakepnya gimana ya, cakep sekali pokoknya. Tetapi waktu di Xi'an, targetnya mengatakan kepada saya, kamu ingin tahu wajahnya yang kuefe, bentuk bodinya? Saya tolak-tolak, saudara. Orangnya nggak ada di dalam kuburannya. Kok dia tanya bodinya? Pikiran saya, lu gendeng apa? Ini pasti tengkorak dong. Dia bilang, lu mau tahu yang kuefe? Iya. Dia ajak ke tempat gift. Saya juga datang. Ini dalam dinasti Tang, semua yang kuefe sampai seluruh keturunannya seperti begini. Saya mau geblak, saudara. Karena dari atas kepala, dari pipi sampai body sama rata. Mengerti maksud saya, saudara? Bukan kurus. Itu pipinya nggak tahu Burger King berapa, saudara. Gede loh. Bulldog aja kalau gedenya, saudara. Itu besar sekali. Tubuhnya, saudara, kalau hari ini, saudara, ada cewek yang gemuk pun, saudara, jangan minder. Jangan minder. Apa? Kalau orang Cina bilang, orang bule itu gede-gede segini. Saya bilang, keturunanmu yang kuefe juga gede loh. Saya bilang, gedenya bukan main. Dia bilang, cantik enggak? Saya bilang, no. Saya dikasih ini 7 keturunan pun, atau anak saya kalau bawa seperti begitu, saya akan pakai jubahnya, saya akan koyakkan jubah saya sampai robek. Wah, itu luar biasa, saudara. Tidak dikatakan tubuh daripada Batsheba, tetapi dikatakan pasti memikat daripada Daud, karena dia melihat dan terpikat tubuhnya yang indah. Ia melihat, tetapi dia bukan sekedar hanya melihat, saudara. Dia menatap. Saudara tahu ya, orang kalau melihat saja, it's okay. Kita menikmati ciptaan Tuhan, saudara. Jangan menjadi orang yang naif. Jangan melihat. Ya, jangan melihat. Mata tetap bisa goyang-goyang, saudara. Dia melihat, tetapi dia menatap, saudara. Seorang yang sudah melihat, menatap, kemudian dia meneliti. Kemudian yang keempat, dia terobsesi. Saudara, ini merupakan satu langkah dalil yang terjadi dalam kehidupan orang berdosa. Melihat, menatap, meneliti, lalu terobsesi, saudara. Dalam pikirannya, kemudian dalam hasrat dan hawa nafsunya, kemudian dia merasionalisasikan segala keberadaan apa yang dia inginkan. Kemudian dia menyusun skenario yang ia perankan. Kita seharusnya, saudara, berhenti cukup lama untuk merenungkan apa yang Daud tidak lihat. Tugas kita ini, kita harus memikirkan apa yang Daud tidak pernah lihat. Paling tidak, saudara, dikatakan ada seorang komentator yang mengatakan, paling tidak, kita harus melihat apa yang Daud tidak lihat. Yang pertama, ia tidak pernah melihat aib yang akan menimpanya. Dia tidak pernah akan melihat aib yang akan menimpanya. Kedua, ia tidak pernah melihat ke depan bahwa keempat putranya itu akan hancur karena skemanya, karena skenarionya. 4 putranya, saudara. Dan yang ketiga, ia tidak pernah akan melihat kehancuran kerajaannya, keluarganya di waktu yang akan datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa bedanya jika Daud itu dapat melihat konsekuensi-konsekuensi yang tersembunyi, yang akan menghancurkan segala sesuatu yang penting bagi dirinya. Tetapi saat itu yang terpenting, saudara, adalah satu hal yang dirasakan oleh Daud, kesenangan sesaat. Ia tidak memberontak terhadap Tuhan secara sengaja ketika ia berencana berhubungan dengan Batsheba, tetapi dia melakukan, dia dikatakan dia hanya tidak mempedulikan keberadaan Tuhan,
untuk sesaat saja. Kalau saudara mengatakan Daud tidak mempedulikan Tuhan, tidak. Dia hanya mengatakan pada saat itu, pada nafsu yang sudah dirasionalisasikan, dia tidak mempedulikan Tuhan untuk sesaat saja. Bukan berarti Daud tidak mempedulikan Tuhan. Daud tetap mempedulikan Tuhan. Tetapi ada saatnya, pada waktu dia jatuh dalam dosa, dia tidak mempedulikan Tuhan. Daud tidak pernah berpikir, saya benci Tuhan dan perintah-perintahnya. Tidak, saudara. Pada saat-saat seperti itu yang dilakukan oleh Daud, pikirannya itu dipenuhi dengan kebencian pada Tuhan. Yang hanya yang dia ingin melupakannya. Kenapa Tuhan ketetapanmu begitu kaku dan begitu sangat membuat saya tidak memiliki kebebasan? Dia hanya melupakan, saudara. Di dalam hati Daud pada saat dia melakukan, dia tidak mempunyai kebencian terhadap Tuhan. Seringkali kita menjadi orang Kristen, melakukan dosa, secara jujur kita tidak benci kepada Tuhan. Tapi kita melupakan Tuhan sesaat itu saja. Seperti yang dikatakan seorang pria yang telah menempuh jalan yang hampir sama dengan Daud. Dia pada waktu ditanya, dia memberikan satu kalimat. Saya akan menikmati diri saya sendiri hari ini. Dan berurusan dengan setan, berurusan dengan iblis. Dan kemudian esok harinya aku berurusan dengan Tuhan. Momen ini sangat menggoda kita, saudara, untuk menunda semua pemikiran yang rasional. Kita merasakannya, bukannya kita berpikir dengan baik-baik. Ini satu hal yang sangat berbahaya, saudara. Bayangkan sebuah akhir cerita yang berbeda jika Daud berdoa. Seandainya jika Daud berdoa. Seorang teolog Reform mengatakan satu hal yang berbeda. Seandainya kalau Daud itu berdoa dengan satu hal, dia tidak menutupi hawa nafsunya. Kita jangan terlalu naif, saudara. Tuhan itu tahu keberadaan dirimu di dalammu. Jikalau Daud pada saat itu berdoa, dia mengatakan, jikalau Daud itu berdoa, Tuhan, saya ingin berterima kasih, saya bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menciptakan seorang wanita yang begitu cantik. Saya tahu Tuhan, bahwa ia sudah milik orang lain. Dan Tuhan, saya ingin juga berterima kasih kepada dirimu, untuk istri yang sudah Engkau berikan kepada diriku. Istri yang hebat yang telah Kau berikan kepadaku. Terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah Tuhan karuniakan. Dan banyak berkat yang tidak layak saya terima. Dengan semua ini, saya seharusnya berbalik dan masuk ke dalam keluargaku, ke dalam istriku, dalam apa yang sudah Tuhan tetapkan. Sampai dalam satu gambaran, seharusnya Daud itu mengatakan, seharusnya Tuhan aku berbalik dan masuk ke dalam istanaku. Sekalipun aku sudah melihat keberadaan diri daripada orang itu. Tapi itu adalah milik orang lain, saudara. Saudara, tetapi Daud tidak, saudara. Daud malah mengangkat Saul itu. Dan seakan-akan dia memberanikan diri mengarungi sungai yang begitu deras alirannya, yang begitu dalam. Dan tetapi saudara, di tengah-tengah lingkungan yang dia telusuri yang begitu rasanya itu sangat lancar adanya, tapi dia tidak menyadari perjalanan itu berbahaya. Karena ada di ujungnya yang dia tidak kelihatan, di tengah-tengah liku-liku air itu, sungai, aliran sungai itu, ada jurang yang membuat kapal itu akan hancur dengan keberadaan orangnya. Saudara, ini adalah satu hal yang dikatakan Daud tidak pernah menyadari. Semuanya itu dimulai ketika Daud melihat. Ini adalah satu hal yang berbahaya. Melihat, menatap, meneliti, dan kemudian terobsesi. 4 hal ini. Lalu Daud, apa yang Daud lakukan dalam ayat yang ketiga? Sudah bisa melihatnya. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga tidak diragukan lagi. Daud mulai apa? Berbohong. Sudah melakukan dosa, dia tidak segan-segan berbohong. Orang kalau sudah melakukan dosa, tetapi dia tahu, dia sebenarnya tahu itu salah, tetapi dia akan menutupi dengan suatu hal yang tidak lagi mempunyai ketulusan dan kejujuran. Dia berbohong, saudara. Dia berbohong mengenai niatnya. Seorang yang melakukan dosa seksual memutuskan untuk berbohong. Dan mengapa tidak, saudara? Bukankah cukup dengan aku mengatakan dan menutupi semuanya itu beres? Ketika saudara memutuskan untuk mengkhianati pasangan hidup saudara dalam tindakan asusila, sebuah kebohongan akan terlihat sangat sepele sekali. Kelihatannya itu nggak apa-apa.
Sekali-sekali. Sekali saudara melanggar salah satu hukum Allah, saudara dikatakan melanggar ketetapan hukum Allah yang lainnya. Akan terasa mudah dan akan merasa bahwa malah benar. Aku membohongi dan melanggar satu ketetapan hukum Allah dan melihatnya secara keseluruhannya itu gampang, bisa kita plesetin, kita bisa ngomongin. Apalagi dalam zaman postmodern ini kita bisa ngecap, kita bisa ngomong. Dengan kekuasaan kita, dengan karunia kita, dengan wibawa kita, kita bisa menutupinya. Saudara, untuk menyembunyikan dosa itu diperlukan kebohongan. Jelas ya? Dalil semuanya, saudara. Untuk menyembunyikan dosa diperlukan kebohongan. Daud melihat ada 4 hal. Kemudian Daud mengirim utusannya. Dan yang ketiga, Daud menjemput. Saudara, ini luar biasa, saudara. Hebat sekali skenarionya. Daud melihat, Daud mengirim, kemudian Daud menjemput. Kita dapat membayangkan, saudara, hati dan pikiran Daud berada dalam satu konflik. Kita menduga ia merasakan euforia, ketertarikan seksual, dan juga ketakutan karena mengetahui ia akan melakukan sesuatu yang seharusnya, yang ia sendiri tidak akan bertoleransi apabila orang-orang atau masyarakatnya itu melakukan kesalahan seperti dirinya. Dia tidak akan, saudara, tidak akan berkompromi. Tetapi dia sebenarnya melakukan konflik ini. Di lain pihak, aku mau masyarakatku, bangsaku, dan keluarga daripada bangsaku dan rakyatku mematuhi keputusan hukum yang aku tetapkan. Tetapi saudara, dia juga merasakan pada waktu dia mengalami hawa nafsu yang berkelebihan, dia mempunyai konflik yang dikatakan, kalau orang lain aku tidak segan-segan aku akan bantai, tapi untuk diriku bagaimana? Masakah aku membantai diriku sendiri? Tidak mungkin, saudara. Orang yang melakukan dosa tidak mungkin dia berani membantai dirinya. Orang yang melakukan dosa pasti berusaha menutupi kebohongannya, dengan segala menutupi kedosanya dengan kebohongan. Setelah tidur dengan Bathsheba, Daud mungkin berpikir bahwa itu hanya satu cinta satu malam saja. Tahun 80-an ada lagu disco yang dikatakan One Night in Bangkok. Sudah tahu? Siapa yang pernah mendengarkan lagu ini? Hanya cuma Amos. Most Between You and Me, yang lainnya nggak ada. Yang One Night in Bangkok, yuk, tahu saudara? Nggak tahu. Saudara kurang rusak. Bukan berarti saya mengajarkan kalian rusak, tapi saudara melihat keberadaan dunia ini yang sudah rusak, saudara. Dikatakan saudara setelah tidur dengan Bathsheba, dan mungkin berpikir itu hanya satu malam saja, cinta satu malam. Bathsheba paling tidaknya setelah tidur dengan aku, dia kembali ke rumahnya dan semuanya itu dalam keadaan baik-baik, tidak ada yang curiga, dan tidak ada kata-kata raja yang akan menentangnya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, tidak ada kata-kata raja dan keputusanku tidak aku lakukan perbuatan pelanggaran itu. Aku tidak melanggarinya. Dan tidak ada orang lain yang dapat menangkap keberadaan diriku. Saudara, dia lupa. Tetapi hubungan gelap tidak dapat dikotak-kotakan seperti yang kita harapkan. Bagaimanapun juga, dosa seksual selalu membawa konsekuensi-konsekuensi yang tidak diharapkan. Dan efeknya, saudara, mempengaruhi relasi, mempengaruhi area kehidupan pribadinya. Segala dosa tersembunyi yang dilakukan dalam kehidupan hubungan gelap pasti mempunyai relasi dan mempunyai pengaruh dalam area kehidupan daripada orang-orang di sekitarnya. Seperti Hawa, saudara. Hawa yang hanya melihat buah dari pohon terlarang, dan bukannya dia melihat racunnya, saudara. Dia hanya melihat buahnya yang segar. Dia hanya melihat buah dan pengharapannya, tetapi dia tidak melihat racunnya. Daud dan Bathsheba mungkin berpikir bahwa sesuatu yang dilakukan, pertemuan itu hanya satu relasi mereka yang dimulai dengan satu hal yang cepat, hanya semalam saja, dan akan berakhir dengan cepat pula. Tapi pada kenyataannya, saudara, dia tidak pernah melihat sebab akibatnya.
Saya tidak tahu saudara di Australia ada tidak. Tetapi saudara kalau ke Taiwan, ke Jepang, ke Hong Kong, apalagi kalau yang di Taiwan, itu paling jelas sekali. Kehidupan itu digambarkan saudara. Hotel, pertama saya nggak ngerti. Hotel 2 jam saja. Saya waktu itu nggak ngerti saudara. Belum terkontaminasi. Melihatnya 2 jam saja. Oh lumayan sekali ya. Kalau misalkan orang transit kemudian mau tidur 2 jam saja kan ucuo. Dikatakan 2-3 jam. 4 jam sampai 6 jam. Di atas 6 jam dihitung 1 hari. Saya tidak mengerti saudara. Waktu pertama kali melihat kebudayaan di Taiwan, banyak sekali. Kok murah ya? Kalau pinjam 1 hari ribuan. Ini cuma ratusan. Murah sekali. Nggak sampai 30 Aussie. Hotel bintang saudara. Sampai, wah luar biasa. Nggak taunya saudara di dalamnya itulah yang dikatakan budaya itu. Hanya sesaat saja, tetapi saudara tidak pernah melihat sebab akibatnya. Mari saudara kita berangan-angan atau berandai-andai. Jikalau di dalam hubungan Daud dengan Batsheba ini, jikalau tidak mengalami kehamilan. Mungkin tidak, dosa itu tidak mungkin, dikatakan tidak mungkin akan terbongkar. Tidak mungkin akan dilihat oleh orang lain. Apakah Batsheba dengan Daud itu dapat melewatinya dengan satu hal yang dikatakan puji Tuhan. Semua sudah berlalu dengan pertemuan rahasiaku, dengan pertemuanku dengan Daud dengan Batsheba. Mungkin tidak saudara. Mereka mungkin tidak perlu menutupi dosa mereka. Tetapi bukan berarti kehidupan mereka itu kembali normal tanpa konsekuensi-konsekuensi yang lainnya. Sekalipun Batsheba tidak hamil, tetapi konsekuensi itu tetap akan terjadi. Ingat ya saudara, sekalipun kamu tidak hamil, tetapi konsekuensimu akibat dosa itu tetap akan berbicara, tetap akan terlihat. Paling tidak saudara dikatakan yang pertama dari hubungan Daud dengan Batsheba, jikalau Daud dan Batsheba ini tidak hamil, mereka akan hidup dalam apa? Penyesalan. Cepat atau lambat mereka akan menyesal. Menyesal dalam arti apa? Karena timbul dalam perasaan diri mereka yang tidak dapat diacukan atau yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Malah saudara, satu hal tragedi yang di dalam hal ini yang mereka tutupi, akan timbul ketakutan, akan timbul saling mencurigai, kecurigaan terhadap orang lain. Bagaimana kalau orang lain mengetahui apa yang terjadi? Kecurigaan itu akan timbul saudara. Dengan segala sesuatu yang kita berbuat, kita tutupi, orang lain tidak melihat. Tetapi waktu kita melihat keberadaan orang lain, kita akan bertanya, mungkin tidak dia melakukan hal yang sama dengan aku. Dia pergi malam hari, pulang pagi hari. Apa yang terjadi di tengah-tengah malam itu? Saudara, itu yang dikatakan mereka hidup dalam penyesalan. Jikalaupun mereka Batsheba dikatakan jikalau tidak hamil. Kedua, Daud dengan Batsheba itu harus menyembunyikan rahasia mereka dari pasangan mereka masing-masing seumur hidup mereka. Hal ini saudara kalau kita lihat ya, Daud dengan Batsheba, yang kurang ajar itu Daud. Daud itu dikatakan saudara, mungkin lebih mudah bagi Daud yang memiliki banyak istri dibandingkan saudara dari seorang yang perempuan yang bernama Batsheba ini yang hanya memiliki satu suami yang bernama Uria ini. Dia harus menutupinya seumur hidup. Kalau Daud kan banyak selirnya saudara. Dia tidak perlu takut lagi seperti ketakutan daripada Batsheba yang harus menutupi aibnya, menyembunyikan rahasianya seumur hidup. Yang dikatakan ketika Uria kembali dari pertempuran, mungkin Batsheba harus berbohong, berpura-pura suci di hadapannya, berpura-pura sedang menunggu keberadaan suami yang akan pulang. Tetapi dia melakukan suatu kekejian dan kekotoran yang tanpa sepengetahuan daripada Uria. Saudara, ini merupakan satu hal yang sangat dahsyat sekali. Dan yang ketiga, tidak hanya itu saja saudara. Mereka mungkin orang kalau melakukan dosa tidak ketahuan dan ditutupi, dibohongi, diselimurkan, dan sudah disandiwarikan dengan suatu hal episode 1, part 1, part 2, part 3. Saudara, itu akan menjadikan satu kebiasaan. Tidak hanya itu saja. Mereka mungkin melakukan dan melanjutkan hubungan gelap mereka
Setelah merasakan kesatuan dalam hubungan seksual, mereka memiliki alasan-alasan yang kuat untuk terus berhubungan supaya mereka bisa kembali menghidupkan euforia malam pertama mereka. Begitu saudara dikatakan, begitu saudara melanggar batas-batas itu, mudah untuk melakukannya lagi. Istilahnya saudara, kalau saudara sudah terbiasa berbohong, menutupi keberadaan dosamu, saudara, kelanjutan daripada perbuatan dosa aib itu terus tidak pernah akan berhenti. Seorang anak kalau diberitahu tidak boleh berhubungan, tapi dia terus menutupi di tengah-tengah segala kehidupannya, dia melakukan itu setiap hari, setiap saat, saudara. Hal ini saudara dikatakan, jika sekalipun Daud tidak pernah Batsheba tidak hamil, dia akan mengalami penyesalan. Dia terus menyembunyikan rahasianya seumur hidup. Dan bukan itu saja, dia mungkin melanjutkan dan membuai dosa itu terus menerus. Tetapi sekarang saudara dikatakan realita dan faktanya berbeda. Batsheba hamil. Mungkin zaman sekarang ini cukup dengan aborsi. Tetapi saudara, itu bukan pilihan saudara. Dikatakan satu hal yang kita melihatnya, bayi yang dikandung oleh Batsheba, bayi yang mengubah segalanya. Ketika Batsheba menyampaikan kabar kehamilannya kepada Daud, ia tahu bahwa Daud menyadari keadaan itu akan membuat dia mengalami kesulitan untuk mencari solusinya. Saudara, Allah tidak pernah akan diam. Allah tidak pernah akan dikadalin. Allah tidak pernah akan dipermainkan. Allah tidak pernah akan diselimurkan dengan segala kekuasaan, sekalipun dia adalah seorang raja, penguasa, dengan segala kewibawaannya. Tetapi kalau di dalam kekotoran itu sudah terjadi, di dalam segala suatu kesucian daripada Tuhan, mimbar daripada Allah, Allah pun akan membongkarnya. Itu pun akan lebih sakit dan lebih menyedihkan. Dan terakhir saudara, Daud dikatakan dia menyembunyikan dosa. Saudara, dikatakan ketika dosa kita terancam diketahui oleh orang lain, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi kesalahan kita dan berusaha menghindari konsekuensinya. Daud berusaha apa? Daud berusaha memikirkan segala sesuatu yang mendukakan Allah untuk kedua kalinya. Dia merencanakan membunuh Uria. Dengan membunuh Uria, seakan-akan paling tidaknya, bukankah Batsheba mempunyai kebebasan? Dan aku pun sebagai seorang raja berhak mengambil karena suaminya sudah mati. Tetapi hal itu tercatat saudara, Allah tidak mengizinkan Daud terus-menerus bermain di dalam kegelapan, di dalam segala keberdosaannya. Lebih baik kita mengaku, lebih baik kita menyadari, lebih baik kita meratapi, daripada terus-menerus mengeraskan hati kita. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama memiliki kepekaan di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan keluarga kita, baik dalam kehidupan pelayanan kita, baik dalam kehidupan masa muda kita. Kita menempatkan diri, menyadari, dan Tuhan sudah berbicara mengenai seorang yang mempunyai kuasa yang begitu besar, Daud. Tetapi Tuhan mengizinkan hal itu tercatat di tengah-tengah masa Tuhannya. Saudara, ini merupakan satu didikan yang membuat kita itu terus memiliki kesadaran, saling mengingatkan, saling menasihati, saling membangun, dan saling menerima jikalau betul-betul di antara saudara kita sudah berani mengakuinya. Seringkali dalam dunia pelayanan saya tidak tahu saudara, apakah Tuhan memberikan saya talenta seperti yang ingin saya sharingkan. Saya kadang-kadang memiliki kepekaan pada waktu bicara, saya mengatakan ada yang sesuatu yang tidak beres dengan keberadaan anak ini. Kemudian saudara, orang lain tidak bisa menutupi. Tapi pada waktu saya bertanya, apa yang engkau lakukan? Saya kadang-kadang bisa memberikan pertanyaan yang membuat dia itu terkejut, seakan-akan saya mengetahui, padahal saya belum mengetahui. Tetapi saya dengan
memperhatikan, kemudian saya bertanya, selama ini you kelihatan aneh, you kelihatan tidak seperti dulunya. Apa yang sedang mengikat keberadaan dirimu? Banyak hal, saudara. Tetapi pada saat orang itu berani mengakui, jangan kemudian kita seperti trompet, seperti speaker jebol, menceritakan kesana kemari. Tidak perlu, saudara. Orang yang berani mengakui dengan jujur, terimalah dia. Sportif dan berani untuk temani dia menghadapi segala kesusahannya. Jangan dihakimi, jangan digebukin. Tetapi bagi mereka yang selalu seperti ular, sekalipun dia raja, pemimpin agama, maupun pemimpin negara, jikalau sudah seperti ular, menutupi dosanya, saudara pun harus berani berbicara. Ini tugas kita. Tugas daripada anak-anak Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Kiranya Tuhan memberkati, dan mari saudara, kita bersama-sama menyanyikan satu lagu. Hanya meresponi, kemudian saya waktu dan tempat saya persilakan pendeta Rajali. Sekarang Pak Rajali kadang-kadang keperucut, saudara. Ya. Mari saudara kita bangkit berdiri dengan penuh semangat, kita menyanyikan lagu ini hanya satu kali lagi. Verse yang ketiga, yaitu sepanjang jalan Tuhan pimpin, kasih-Nya amat penuh, dijanjikannya perhentian yang indah amat teguh. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, kasih-Nya amat penuh, dijanjikan perhentian yang indah. Bila